Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang nanya nih. Kaitan dengan apa beda antara TKI sama TKW. Nah, ini ada beberapa yang nanya nih. Baik. Jadi begini, anak sekalian, sebetulnya TKI itu kan tenaga kerja Indonesia ya, yang dulu sebutannya ya. Nah, tapi sekarang sudah berubah menjadi PMI. Jadi sekarang itu namanya adalah Pekerja Migran Indonesia. Nah, sebetulnya antara PMI dan TKI itu sama itu. Yang menjadi beda itu adalah sektor pekerjaan mana yang dipilih untuk bekerja di sana. Jadi analogi atau perumpamaan TKI itu kan dulu sama dengan TKW, padahal TKW juga TKI. TKW itu adalah tenaga kerja wanita gitu ya. Sebenarnya kalau TKI itu kan keseluruhan, bisa wanita bisa pria, maka ketika TKW berarti kudu ada TKL, tenaga kerja laki-laki. Tapi antara TKW sama TKL itu melebur saat ini disebut adalah PMI, Pekerja Migran Indonesia begitu. Hari ini saya mencoba untuk menjabarkan. Jadi untuk pekerja ke Jepang itu adalah sektor yang diambil adalah sektor formal. Jadi sektor yang membidangi adalah pekerjaan. Di situ pekerjaannya adalah memerlukan keterampilan atau skill, bahkan profesional gitu. Jadi untuk bekerja di Jepang itu tidak akan dipekerjakan di Jepang menjadi asisten rumah tangga atau informal gitu. Seperti yang terjadi di Timur Tengah ya, di Saudi, di Jordan, misalkan di Oman ya, apalagi yang Damaskus, bahasanya itu banyak sekali pekerjaan informal yang orangnya itu bekerja itu di dalam rumah. Ini beresiko ya, beresiko ketika dia, apalagi yang berangkat adalah perempuan, ketika baik dengan ibunya mungkin sama bapaknya tidak baik, baik sama bapaknya mungkin ibunya cemburu dan lain sebagainya. Artinya ini adalah resiko yang sangat besar, sehingga LPK Fujino tidak pernah memberangkatkan orang ke Timur Tengah. Fokus kita memberangkatkan ke Jepang karena ketika di Jepang pekerjaannya itu adalah pekerja seperti di Indonesia gitu. Jadi antara tempat bekerja dengan tempat istirahat itu adalah berbeda gitu ya. Hanya 8 jam bekerja. Setelah bekerja nanti orang itu akan kembali ke apartemen atau tempat istirahatnya begitu. Nah, ini penting untuk sampaikan supaya meyakinkan untuk keamanan ya, keamanan, lalu kebebasan dalam menggunakan gadget kapan saja ketika ada perlu, ada masalah bisa menghubungi keluarga di Indonesia itu dengan baik begitu. Itu satu. Yang kedua, juga ada pertanyaan, Pak, bagaimana terkait dengan keamanan? Nah, begini. Anak sekalian, terkait dengan keamanan sebetulnya kalau ditanya siapa pengaman yang terbaik begitu ya. Pengaman terbaik itu bukan polisi di sekitar apartemen, bukan. Jadi pengaman terbaik itu adalah diri kalian masing-masing. Maka supaya kalian di Jepang itu aman, maka pembekalan terbaik adalah pembekalan bahasa. Jadi kalau Anda punya bahasa yang baik, punya keterampilan yang baik, kalian mau ke Jepang, mau kemanapun, itu tidak akan ada masalah di sana. Begitu. Yang tidak aman itu adalah Anda berangkat tidak dibekali dengan bahasa yang cukup, tidak dibekali oleh keterampilan yang cukup, maka ketika Anda berangkat di luar negeri akan menjadi ladang penganiayaan, kekerasan dari sana. Kenapa? Ya Anda di sana pengen bekerja, tapi ketika bahasa tidak mampu, skill tidak cukup, maka ini menjadi problem yang luar biasa. Itu ya. Jadi keamanan itu ada di diri kalian masing-masing. Maka di Jepang, LPK Fujindo Service ini membekali kalian dengan bahasa yang cukup matang, keterampilan cukup baik, dibuktikan sertifikat mulai dari CFT dan SSW itu selalu kita lampirkan tanpa ada kedip-kedip mata, tanpa ada namanya kolusi ya, tidak ada namanya kita harus menyogok sana sini, tidak. Passing grade 200 ketika kurang walaupun 1 poin 199 tetap mengulang untuk memastikan bahwa Anda memiliki kualitas bahasa terbaik. Begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.